إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar mitra IDC dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini atau siapapun yang hadir di majelis ini atau siapapun yang mendengar kajian ini mudah-mudahan bisa beristifadah untuk mengambil faedah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nantinya bisa menjadi peringatan bagi kita semua sebagai zikra bagi orang yang bertakwa dalam rangka untuk mengasah ketakwaan kita sehingga kita mencapai derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan pembahasan seperti yang pernah kita janjikan bahwasanya kita akan mencoba membahas kitab yang atau pembahasan dari kitab yang masih berkaitan dengan manhiyat ataupun perkara muharramat. Namun setelah saya mengecek kembali pembahasan yang pernah kita ulas, yang pernah kita kupas dari kitab Atharuz Dzunub 'alal Afrad wa Syu'ab, ternyata masih tersisa satu pembahasan. Ya, jadi sangat kita sayangkan jika ini kita tinggalkan kemudian berpindah kepada kitab yang lain, sehingga alangkah baiknya kita selesaikan kitab yang pernah kita bahas sebelum Ramadan, yaitu kitab Atharuz Dzunub 'alal Afrad wa Syu'ab, itu pengaruh perbuatan dosa bagi individu dan satu masyarakat, yaitu pada bab yang ke-23, dan itu bab yang terakhir atau maudu' yang terakhir, judul yang terakhir, di mana buku tersebut mengupas kurang lebih 23 jenis ya pengaruh yang bisa menimpa individu ataupun satu masyarakat diakibatkan perbuatan dosa. Sehingga kita akan menyelesaikan pembahasan ini, baru nanti akan kita mulai dengan kitab yang baru, begitu ya. Dan saya lebih masih memilih kitab yang berkaitan dengan perkara muharramat, perkara-perkara yang manhiyat atau muharramat, yang terlarang ataupun yang diharamkan di dalam Islam. Di sini mu'allif berkata dalam kitab Atharuz Dzunub 'alal Afrad wa Syu'ab, yakni Ats-Tsalits wal 'Ishrun, pembahasan yang ke-23, kata beliau, wa min uqubatiha, di antara akibat perbuatan dosa ataupun kemaksiatan yang bisa menimpa satu individu, ya, seorang insan ataupun satu masyarakat, kata beliau, annaha tunsil 'abda nafsahu. Perbuatan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa ini bisa mengakibatkan seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri. Bisa mengakibatkan seorang hamba lupa terhadap dirinya sendiri, jadi lupa diri. Ya, lupa terhadap dirinya sendiri. Ini akibat
kemaksiatan ataupun perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga dia menjadi seorang yang lupa terhadap dirinya sendiri. Kita lihat apa kata beliau di sini. Fa idza nasiya nafsahu ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Apabila ada seorang yang telah melupakan dirinya sendiri, kata beliau, niscaya dia akan menyia-nyiakannya. Dia tidak akan memperdulikan dirinya, bahkan dia akan merusak dan menghancurkan martabatnya sendiri ataupun kedudukannya sendiri ataupun kehidupannya sendiri. Wa hadza ahlakul halak alladzi la yurja ma'ahu najah. Dan ini merupakan kehancuran yang paling besar yang tidak mungkin diharapkan, ya, keselamatannya, yang tidak akan mungkin diharapkan keselamatannya, kata beliau. Kenapa? Karena ketika seorang sudah tidak mengetahui apa yang paling penting untuk dirinya, dia telah lupa kemaslahatan bagi dirinya, bahkan dia lupa perkara-perkara tersebut mampu memberikan mafsadat, ya, terhadap dirinya sendiri, maka ini merupakan ahlakul halak, merupakan kebinasaan yang paling besar ketika seorang tidak mengetahui apa kemaslahatan untuk dirinya dan perkara apa yang berbahaya bagi dirinya, dia tidak mengetahui lagi. Dan ini semua diakibatkan karena perbuatan dosanya itu sendiri, karena kemaksiatan atau dosa yang telah dia lakukan. Sehingga beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahul azim wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian mengikuti orang-orang yang telah melupakan Allah, melupakan peringatan Allah, melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian seperti itu, jangan kalian mengikuti orang-orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullah. Akibatnya apa? Fa ansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini akibatnya. Akibat orang-orang yang melupakan Allah. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala, melupakan ayat-ayatnya, ini kemaksiatan. Ini perbuatan dosa yang mengakibatkan Allah membalasnya, memberikan balasan dan ukubah kepadanya, memberikan siksaan. Apa itu siksaannya? Allah menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Nanti akan ada sedikit penjelasannya dari penulis di sini. Maka dari sini kita ketahui melupakan Allah Subhanahu wa taala merupakan kemaksiatan. Ya, melupakan Allah Subhanahu wa taala merupakan kemaksiatan. Ulaika humul fasiqun, sehingga Allah mengakhiri ayatnya ini dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Allah menyebutkan mereka inilah sebenarnya orang-orang yang fasik. Kita ketahui fasik adalah gelar dari Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku-pelaku kemaksiatan. Bagi pelaku dosa besar atau dosa kecil, fasik itu. Dosa besar, ya, fasik. Ini adalah pelaku dosa besar, merupakan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi gelar yang buruk, begitu ya, bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan al-kabair, dosa besar. Jadi merupakan Allah Subhanahu wa taala dosa besar, dan imbasnya, asarnya bagi pelakunya, Allah menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi lupa diri, tidak tahu diri jadinya, tidak mengetahui kemaslahatan dirinya. Demikian juga ada ayat yang senada dengan surat Al-Hasyr ayat 19 ini, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-67, ya. Dan dia di sini membawakan potongan ayatnya saja yang pendek, dan ayat ini sebenarnya berbicara tentang orang munafik. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nasullaha fanasyahu. Ya, nasullaha fanasyahu. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun lupa kepada mereka. Ya, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun lupa kepada mereka, karena mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Melupakan Allah Subhanahu wa taala maknanya bukanlah hanya sebatas ketika dia ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu. Aduh, lupa siapa ya Tuhan saya. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Karena sampai detik ini saya belum dapati hatta orang kafir sekalipun ketika ditanya siapa Tuhanmu, kemudian dia mengatakan lupa saya siapa Tuhan saya.
Ya, bukan itu yang dimaksud ya. Jadi nasullah, mereka melupakan Allah, bukan berarti ketika dia ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Aduh, lupa. Ini tidak mungkin, ya. Mustahil kita dapati orang seperti ini illa annahu junun, kecuali dia seorang yang tertutup akalnya, gila mungkin ya. Itu mungkin saja aku enggak tahu siapa Tuhan saya, atau anak-anak. Ya, sehingga diajarkan kepada anak-anak ya tentang ya raditu billahi robba gitu ya, bil islami dinan, seterusnya Nabi Muhammadin nabiyyan rasulan. Dibiasakan kepada anak kita untuk mengenalkan Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi bagi secara umum kita dapati ya belum ada, sampai orang kafir sekalipun ketika ditanya siapa Tuhan mereka, mereka tahu. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah rububiyah, maka semua mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang mengatur seluruh alam ini, yang menghidupkan, yang mematikan. Tapi prakteknya ketika beribadah, mereka memang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tauhid rububiyah mungkin bisa sama. Karena ini tidak bisa menjadikan seorang itu seorang mukmin muslim. Itu dengan syarat dia harus mengikrarkan dan membuktikan tauhid uluhiyahnya, tauhid ibadahnya, benar-benar memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud melupakan Allah. Nisyanullah. Allah menyebutkan di sini, wala takunu kalladzina nasullah. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Bukan berarti dia enggak tahu siapa Rabbnya. Lupa saya nama Allah siapa ya? Kan gitu ya. Siapa Tuhan saya? Bukan itu. Atau seperti dalam surat At-Taubah 67 tadi, ya, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Tapi kalau begitu apa yang dimaksud dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala di sini? Apa yang dimaksud melupakan Allah Subhanahu wa taala? Yang dimaksud melupakan Allah Subhanahu wa taala yaitu melupakan ayat-ayatnya, ya, melupakan peringatannya, melupakan perintah dan larangannya. Inilah yang dimaksud di sini. Melupakan Allah, melupakan perintahnya, melupakan amal soleh, melupakan risalah yang telah Allah turunkan kepada nabinya, melupakan nabinya yang telah dia utus kepada manusia, dilupakan semua. Artinya tidak memperdulikan, dia tinggalkan dan dia mengetahuinya. Karena makna lupa, kan begitu ya, itu bisa bermakna at-tarku, meninggalkan. Paham ya? Lupa itu bisa bermakna meninggalkan, dia tinggalkan. Itu makna lupa. Nah, akan kita dapati nanti juga melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Ya, melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak selamanya juga tercela, tapi bisa juga bermakna tercela. Orang yang sudah sungguh-sungguh menghafal Al-Qur'an kan begitu ya, kemudian dia lupa, ini tidak tercela. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan usahanya. Tapi orang yang melalaikan apa yang sudah pernah dia hafal, akhirnya dia lupa, ini tercela orang seperti ini. Karena Rasulullah berusaha memerintahkan kita untuk tetap menjaga hafalan Quran. Sebagaimana unta yang tidak diikat dengan kuat, dia mudah terlepas. Walaupun di sana para ulama berbeda pendapat, seperti mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah hafal Quran kemudian dia lupakan, ini minal kabair. Ini termasuk dosa besar. Tapi sebagian ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwasanya orang yang lupa dengan ayat yang sudah dia hafal, dia lupa, maka ini bukan minal kabair, laisa minal kabair. Ini bukan termasuk dosa besar, akan tetapi ini termasuk tanda-tanda adanya dosa, begitu ya. Ini di antara tanda-tandanya dosa sehingga dia terkena musibah. Ya, ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum, ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian melainkan akibat perbuatan kalian. Sehingga kata para ulama bahwasanya musibah yang paling besar menimpa seorang hamba yaitu melupakan Al-Qur'an, ya, meninggalkan Al-Qur'an. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala di sini yaitu benar-benar meninggalkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariat dan agama ataupun syariat atau risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna nisyan at-tarku kata para ulama. Dan jika Anda antum ingin lebih menguatkan yang makna bahwasanya nisyan itu bisa bermakna at-tarku, ya, bisa kita baca firman Allah dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang adanya ayat yang mansukh. Ya, Allah Taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha."
Ya, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat apapun yang telah kami hapus atau yang telah kami lupakan. Ya. Ayat apapun yang telah kami hapus atau kami lupakan, kata Allah. Nunsiha, Allah menggunakan kata nisyan, lupa di situ. Ayat apapun yang kami hapus, sudah kami hapus atau kami lupakan ayat itu. Maksudnya dilupakan di sini adalah ditinggalkan, enggak diberlakukan, enggak diperduli lagi, enggak diperdulikan lagi, enggak digubris lagi, sudah dibiarkan, dibuang. Jadi makna lupa itu bisa berarti membuangnya, melepaskannya, enggak memperdulikannya. Tapi kata Allah, na'tiha bi khairin minha au misliha. Jadi ayat yang sudah dihapus ataupun yang sudah ditinggalkan oleh Allah, dilupakan oleh Allah, sudah ditinggalkan, maka akan kami datangkan yang lebih baik dari ayat yang sudah dihapus atau yang sudah ditinggalkan tadi. Atau minimalnya au misliha, kata Allah, ataupun akan kami datangkan yang semisalnya, ya, yang kuat semisal ayat itu yang sudah dihapus. Nah, jadi makna an-nisyan itu artinya adalah meninggalkan. Jadi bisa ditafsirkan bahwasanya nasullah di sini mereka telah melupakan Allah, maksudnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yubaluna dinallah. Mereka tidak peduli sama sekali dengan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan risalah yang datang dari Allah, tidak memperdulikan apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian berkaitan dengan lupanya manusia, ini juga perlu sedikit kita perinci, kan begitu ya. Memang tidak kita pungkiri kelupaan yang dimiliki oleh manusia itu memang ada dua. Ya, ada yang lupanya itu tabiat, ada yang lupanya yang enggak sengaja gitu ya. Tabiat begitu, memang ada yang pelupa, ada yang tabiat, enggak sengaja, tapi ada yang memang sengaja. Nah, ini yang tidak ada uzurnya. Memang sengaja dia, muta'ammid. Adapun ghairu muta'ammid, enggak sengaja atau memang tabiatnya pelupa, maka ini tidak ada dosa di sana. Sehingga kita dapati seperti ayat firman Allah Subhanahu wa taala, la tu'akhidna in nasina. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah siksa kami dikarenakan kami lupa. Loh, buktinya ayat ini kok bertentangan? Kan begitu ya. Justru di sini Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayat ini berlaku bagi orang-orang yang dengan sengaja melupakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat dalam surah Al-Baqarah atau ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah tadi, kelupaan itu adalah kelupaan yang ma'fu. Ya, yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak sengaja. Sehingga diajarkan bagi kita semua doa la tu'akhidna in nasina. Jangan siksa kami karena kami lupa atau karena akhtana, karena kami keliru. Atau seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Ya, wa fi riwayatin innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Wa fi riwayatin rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Ya. Ada beberapa riwayat di sana disebutkan, bisa dilihat dalam Sahih Jami', ya, atau dalam Sahih Jami' Shahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Ya, sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku, ya, al-khata'a, yaitu keliru. Ya, dimaafkan kalau kita memang keliru. Wan nisyana, dimaafkan juga untuk umat ini kalau memang benar-benar lupa, ini dimaafkan. Tapi kok ayat ini kelihatan tidak, kan gitu ya. Nasullaha fa nasiyahu. Ya, mereka lupa Allah, Allah lupa mereka juga. Mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menimpakan azab, menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Nah, adapun ayat tadi dalam surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah atau hadis yang kita sebutkan tadi, Allah memaafkan dari umatku ini, kata Rasulullah, lupa. Ini adalah lupa yang tidak sengaja, benar-benar tidak sengaja, dan Allah mengetahui mana. Ya, itulah pentingnya pembahasan niat, kan begitu ya. Makanya para ulama sering mengawali segala macam pembahasan dimulai dengan niat, karena Allah tahu dan melihat pertama sekali niat kita. Dan tidak bisa dibohongi, Allah tidak akan bisa dibohongi dalam masalah niat kita.
Sehingga tidak perlu niat itu kan dilafazkan, tidak perlu. Ya, karena sebelum antum melafazkan niat dengan lidah, Allah sudah membaca dan mengetahui apa yang telah Anda niatkan di dalam hati. Ya, Allah sudah mengetahuinya. Nah, jadi Allah mengetahui mana yang sengaja ataupun tidak sengaja. Ini berupa yang enggak sengaja. Hadis-hadis dan ayat ini yang kita berlakukan. Jadi jangan ditabrakkan, kan gitu ya. Loh, ini dimaafkan, kok ini disiksa gara-gara lupa. Beda. Kalau yang itu tadi enggak sengaja. Dan terbukti ketika memang benar-benar lupa enggak sengaja itu dimaafkan. Seperti sabda Nabi SAW berkaitan dengan sholat. Nabi SAW bersabda, "Man nama an sholatin ya au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Ya. Atau dalam riwayat fahiya kafaratuha. Kata Nabi SAW, siapa saja yang tertidur dari satu sholat ataupun dia melupakan satu sholat, memang benar lupa karena nggak sengaja, bukan dia sudah tahu tapi dia lambat-lambatkan akhirnya lupa. Nah ini lain lagi, benar-benar dia lupa. Ya, jadi siapa saja yang tertidur dari satu sholat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengerjakan sholat itu ketika dia ingat, dan itulah kafarah. Cukup itu dari kafarah. Nah, adapun orang yang sengaja melupakannya, maka kafarahnya tidak cukup mengqadha saja. Karena ini dalil dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan qadha salat kan gitu ya. Tapi orang yang sengaja meninggalkannya tidak cukup qadha, tapi dia harus dimulai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iqamatus shalah, menegakkan salat itu merupakan arkanul Islam, merupakan tiangnya Islam yang tidak boleh sama sekali diremehkan. Ya, permasalahannya antara kufur dan tidak, imma dia kufur asghar ataupun kufur akbar. Orang yang meninggalkan sholat, walaupun di sana ada khilaf di antara para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Intinya ini perkara yang penting. Ya, akan tapi kalau memang benar dia lupa, maka dimaafkan. Demikian juga halnya orang-orang yang ketika berpuasa di siang hari, dia lupa, benar-benar lupa makan. Sah atau tidak puasanya? Tetap sah puasanya. Ya, bagi dia tetap terus melanjutkan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi makan dia dan telah memberi minum dia. Tidak perlu dia membatalkan puasa tersebut dan tidak perlu dia mengqadha pada hari yang lainnya karena dia benar-benar lupa. Tapi ketika dia ingat dan masih ada sisa makanan di mulutnya, maka jangan ditelan kan gitu ya. Aduh, saya puasa gitu, tapi masih ada sisa di mulutnya. Tanggung ditelan gitu. Ya enggak, dia tapi dibuang. Ya, karena dia telah mengingat. Baik, demikian. Jadi jelas berkaitan dengan lupa, ada memang lupa yang dimaafkan kalau dia memang benar lupa, ya, ghairu muta'ammid, artinya tidak sengaja. Ya, dia tidak sengaja. Namun adapun orang yang sengaja ya melupakan Allah Subhanahu wa taala, sengaja melupakan perintah-perintah Allah, sengaja melupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada uzur di sana kecuali memang ya dia telah bertobat kepada Allah ataupun Allah benar-benar memaafkan dia dengan masyiahnya selama itu masih di bawah kesyirikan seperti yang telah dijelaskan oleh Pak ulama. Ya, jadi intinya kalau itu memang sengaja akan mengakibatkan dosa, mengakibatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala tatkala mengisahkan Nabi Adam alaihissalam, dia lupa. Gitu ya, lupa dengan perintah yang telah Allah berikan kepadanya ketika Allah membolehkan dia tinggal di surga. Ya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan Hawa? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati saja enggak boleh. Ya, seperti juga firman Allah ketika misalnya dalam surat Thaha ini ya, dalam surat Thaha di ayat 100-an itu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ahidna ila Adam ya, walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya. Ya, walam najid lahu azma. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala walaqad ahidna ila Adam min qabl, dan sungguh kami telah mengambil perjanjian kepada Adam ya, memberikan satu perintah kepada Adam ya sebelum itu. Fanasiya, dan Adam lupa. Jadi Allah menyebutkan Adam pada waktu itu lupa. Walam najid lahu azma, dan kami tidak mendapati pada diri Adam azm, gitu ya, ada keteguhan hati. Karena sebenarnya ketika adanya godaan dari syaitan, dari iblis, seorang muslim harus memiliki keteguhan hati. Dia harus kuat dengan godaan tersebut. Dan Allah tidak mendapati pada Adam keteguhan pada saat itu, sehingga dia lupa. Ya, dia lupa.
Akan tetapi lupanya ini sengaja atau tidak sengaja? Sebagian para ulama mengatakan lupanya Adam ini sehingga dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dilarang jangan dekati, bukan hanya didekati tapi bahkan ya menurut tafsiran dia memakan buahnya. Dia lupa pada saat itu dan itu dibuktikan oleh Allah. Fanasiya, dia lupa. Sebagian para ulama mengatakan lupanya ini adalah lupa yang sengaja. Kan begitu ya, sengaja dia melupakannya dan dia tahu itu dilarang. Tapi tetap dilanggar. Akan tetapi apa yang menyebabkan Allah mengampuni Adam? Karena dia telah berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi jelas, begitu ya. Jadi perbedaan antara lupa yang tabiat dan lupa yang ya artinya ada lupa yang tabiat, lupa yang tidak sengaja. Karena memang tidak kita pungkiri ada orang yang memang pelupa gitu ya. Nah, demikian juga orang yang melupakan ayat ya seperti yang kita sebutkan tadi, melupakan hafalan yang Al-Qur'an yang telah dia hafal. Ya, walaupun tadi sebagian dari mazhab Syafi'iyah mengatakan ini dosa besar, tapi yang paling rajih adalah ini tidak dosa besar tapi termasuk tandanya ada dosa pada dirinya sehingga dia lupa terhadap ayat yang sudah pernah dia hafal. Akan tetapi kita tidak mengingkari dan tidak menafikan bahwasanya memang ada orang-orang yang susah di dalam menghafal ayat karena memang dia memiliki watak ataupun memiliki kemampuan yang tidak seperti orang lain. Karena memang beda-beda ya, masing-masing orang berbeda-beda di dalam masalah menghafal kekuatan hafalannya. Ada yang memang dia cepat lupanya, dan ini memang tabiatnya, kan gitu ya. Dan ini tidak ada dosa. Bahkan kita dapati Nabi SAW juga pernah ya dalam satu ibadah gitu ya, dalam satu pelaksanaan sholat didapati Nabi SAW lupa dalam satu bacaan ayat, sehingga Rasulullah setelah sholat bertanya kepada Ubay bin Ka'ab pada saat itu, engkau sholat bersama kami? Iya wahai Rasulullah. Kenapa tidak menegur? Ya? Kenapa tidak mengingatkan kami? Ya, artinya didapati Rasulullah juga pernah lupa dalam satu bacaan, satu ayat. Dan ini tabiat, ini tidak masalah, tidak dosa. Selama dia tetap berusaha untuk menjaganya, maka ini tidak ada celaan baginya. Beda halnya orang-orang yang memang meremehkannya, kan gitu ya, melalaikannya dan melupakannya. Apalagi sampai mengatakan nasitu ayat kaita kata Rasulullah. Aku lupa ayat ini. Ini enggak boleh berkata demikian. Tidak boleh seorang mengatakan saya lupa ayat ini, tapi hendaklah dia mengatakan dengan fi'il majhul, saya dilupakan dengan ayat ini. Itu adabnya ya. Adab terhadap ayat Al-Qur'an. Jangan sampai kita mengatakan ini dilarang sama Rasulullah, mengatakan saya lupa ayat ini enggak boleh. Tapi saya telah dilupakan ayat ini. Kenapa? Kata para ulama hikmahnya, kalau seorang mengatakan saya lupa ayat ini, seakan-akan dia telah meninggalkan ayat itu dan meremehkannya, begitu ya. Saya lupa ayat ini. Tapi kalau dia mengatakan saya telah dilupakan ya dengan ayat ini, maka di sana masih terkesan bahwasanya ini memang masih bagian dari teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam beberapa hadis disebutkan, ya ini bisa dilihat dalam Bukhari dan Muslim sana disebutkan ya tentang riwayat-riwayat hadis tersebut. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan aku lupa ayat ini, aku lupa ayat ini. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan demikian. Ya, bal huwa nusya, bahkan dia telah dilupakan. Artinya dia harus mengatakan nusitu, ya. Nusitu ataupun dia mengatakan unsitu ayata kaita. Aku telah dilupakan ayat ini. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang tercantum dalam Sahih Bukhari Muslim. Aisyah pernah mengisahkan suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumahnya, artinya di rumah Aisyah, karena rumah Aisyah ataupun kamarnya itu berdekatan dengan masjid, kan begitu ya. Nah, satu saat Rasulullah mendengar ada seorang yang di dalam masjid membaca Al-Qur'an. Rasulullah mendengarkannya. Ya, istami'u ilaihi. Dia mendengarkan bacaan seorang laki-laki yang ada di masjid. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha konsentrasi menyimak bacaan orang yang ada dalam masjid dan beliau di dalam rumahnya, dalam kamarnya, setelah itu beliau berkata, laqad rahimahullah, kata Rasulullah, ya, rahimahullah.
Semoga Allah merahmati laki-laki itu. Laqad adzkarani ayatan kuntu unsituha. Ini kata Rasulullah. Ya, semoga Allah merahmati orang itu. Sungguh orang tersebut telah mengingatkan aku dengan satu ayat yang aku telah dilupakan dengan ayat itu. Aku telah dilupakan, kata Rasulullah. Ya, kuntu unsituha. Jadi langsung Rasulullah mempraktikkan. Rasulullah tidak mengatakan kuntu ansaituha, aku telah melupakannya, tapi aku telah dilupakan dengan ayat itu. Tapi ini adanya. Intinya, ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an, sehingga jelas di sini ya, yang menjadi ukubah ya, karena ini merupakan di antara akibat ataupun pengaruh dari perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dosanya di sini? Yaitu melupakan Allah. Dan lupa yang dimaksud di sini bukanlah lupa tabiat. Ya, bukanlah lupa yang tidak sengaja. Tapi lupa yang dimaksud di sini adalah lupa yang dengan sengaja meninggalkan perintah Allah dan dia tahu meninggalkan amalan yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi benar-benar dia melupakan larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikannya. Maka inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegurannya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang-orang yang telah melupakan Allah. Akibatnya apa? Allah menjadikan mereka menjadi orang yang lupa terhadap diri mereka sendiri. Dan dalam surat At-Taubah tadi Allah mengatakan nasullaha fanasiyahu. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ya, Allah pun melupakan mereka. Dan jadi ini makna melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemudian ikhwan fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini mengatakan, "Faman nasiya rabbahu aqabahu uqubataini. Ahaduhuma annahu subhanahu nasiyahu wa tsaniyah annahu ansahu nafsahu." Maka jelaslah di sini kata beliau, siapa saja yang telah melupakan Rabb-nya, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya, melupakan Allah ya? Sudah kita bahas tadi maknanya at-tarku. Jadi benar-benar meninggalkan Allah, meninggalkan syariatnya, tidak memperdulikannya. Maka siapa saja yang telah melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hukuman baginya, dua hukuman. Allah akan memberikan dua hukuman. Yang pertama kata beliau, annahu subhanahu wa ta'ala nasiyahu. Hukuman yang pertama, Allah akan melupakan dia. Akibatnya Allah pun akan melupakan orang tadi karena dia telah melupakan Allah. Allah akan melupakan dia. Artinya apa? Allah melupakan dia. Apakah Allah lupa namanya? Ya, ataukah kita tetapkan bahwasanya Allah itu pelupa? Apakah kita tetapkan bahwasanya Allah itu pelupa? Tidak. Kenapa? Karena Allah telah mensucikan dirinya bahwasanya dia tidak lupa. Seperti firman Allah dalam surat Maryam, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Ya, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Bahwasanya Rabbmu yang Muhammad tidaklah pelupa. Repot kalau sampai Allah itu pelupa, gitu ya. Repot. Dan ini bukan menunjukkan dia khaliq kalau dia pelupa. Karena pelupa itu adalah sifatnya makhluk dan itu telah disucikan dari Allah Subhanahu ya. Ya, Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang telah mereka sifati dengan sifat-sifat yang buruk. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat lupa. Dan kalau memang itu benar, kacau gitu ya, lupa gitu ya. Lupa menerbitkan matahari kan itu kacau jadinya kalau lupa nanti. Jadi ini disucikan. Dan Allah membuktikan dalam surat Maryam tadi, "Wa maka rabbuka nasiya." Jadi tidak perlu antum ragu dengan syariat yang Allah turunkan, karena syariat yang Allah turunkan adalah syariat dari zat yang tidak pelupa. Enggak ada alpa sedikit pun di dalamnya. Enggak ada kelupaan dalam syariat Allah. Sehingga tidak perlu diragukan lagi, tinggal penerapannya saja jika antum mau. Ya, jika kaum muslimin dan jika manusia mau. Adapun undang-undang ataupun peraturan yang disusun oleh manusia penuh dengan kekurangan dan kealpaan dan penuh dengan kelupaan. Ya, jangan-jangan dia lupa naruh satu poin ini, lupa naruh poin ini. Tapi di dalam Al-Quran, di dalam syariat Allah tidak ada kelupaan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna sudah. Taib, ikhwanifiddin, rahimahullah wa iyyakum jami'an. Itu ukubahnya. Orang yang melupakan Allah, akibatnya dia pun dilupakan oleh Allah Subhanahu. Allah pun lupa terhadap dirinya. Ya, seperti kisah yang Allah sebutkan nanti pada hari kiamat. Ya, orang-orang yang suka melupakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang kepada Allah, "Ya Allah, kenapa saya buta?" Ya. "Ya Allah, kenapa saya buta? Waqad kuntu basira." Ya, "Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira." Wahai Rabbku, ya kenapa engkau bangkitkan aku, engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta, enggak bisa melihat. Padahal dulu aku di dunia
bisa melihat. Ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu di dunia ketika ayat-ayat kami datang kepadamu, apa yang kamu lakukan? Fanasitaha, kamu lupakan ayat-ayat itu. Apakah lupa di sini karena sudah usaha tadi kan gitu ya, membacanya, menghafalnya, bukan itu gitu ya. Tapi melupakan ayat-ayat Allah, benar-benar dia buang ayat-ayat Allah, dia lempar di belakangnya, enggak peduli dia dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini, maka kamu juga akan dilupakan, dibiarkan dalam keadaan buta, dikumpulkan dalam keadaan buta. Wa'iyadzubillah. Jadi inilah akibat orang-orang yang melupakan Allah. Allah pun melupakan dia di dunia dan nanti di akhirat. Dan ukubah yang kedua, annahu ansahu nafsahu. Orang yang melupakan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya lupa terhadap dirinya sendiri. Kata beliau di sini, yang dimaksud bahwasanya ada seorang yang lupa dengan dirinya sendiri, fahuwa i'raduhu an masalihiha wa asbabi sa'adatiha wa falahiha wa salahiha, yaitu seorang yang benar-benar enggak tahu apa sih kemaslahatan untuk dirinya, apa yang terbaik untuk dirinya, apa yang terpenting untuk dirinya, dia enggak tahu dia. Bahkan terkesan apa yang dia lakukan adalah perkara yang bisa membinasakan dirinya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana kemaslahatannya, keuntungan dan kesuksesan untuk dirinya, dia enggak tahu. Inilah ukubah dan siksaan bagi orang yang telah melupakan Allah. Akibatnya dia juga enggak tahu ini mau kemana hidupnya, kan gitu ya. Dia tidak tahu bahwasanya sholat itu bermanfaat, dia tidak mengetahui bahwasanya belajar itu bermanfaat, membaca Al-Quran bermanfaat, dia enggak tahu sama sekali. Bahkan yang dia lakukan adalah perkara yang bisa membinasakan dirinya. Wa'iyadzubillah. Inilah dua akibat berdasarkan ayat tadi, dan ini bisa menimpa individu, kan begitu ya, seorang individu ataupun seorang insan individu, dan bisa juga menimpa satu masyarakat ketika mereka melupakan Allah, mengabaikan syariat Allah, mengabaikan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikannya, meninggalkannya. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Allah menjadikan dia lupa kepada kita, kan gitu ya. Jadi enggak peduli dengan kita, sehingga kita dibiarkan saja, ya, dibiarkan begitu saja, hidup sesuka hati. Masya Allah, dia bilang, sungguh beruntung orang mukmin yang senantiasa ditegur oleh Allah. Beruntung seorang mukmin yang senantiasa ditegur oleh Allah. Ketika dia ditegur dengan musibah, dia langsung sabar dan ingat, dia langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ini beruntung seorang mukmin. Seorang mukmin ketika dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Ketika dia ditegur oleh Allah mendapatkan musibah, dia bersabar. Inilah seorang mukmin. Beda dengan orang kafir yang dia dibiarkan sesuka hati melakukan apa saja di muka bumi ini, itu bilang. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan yang terakhir ini. Intinya jangan sampai kita ya termasuk orang-orang yang melupakan Allah, melupakan ayat-ayatnya, karena Allah tadi telah menegurnya, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kita berlindung kepada Allah sehingga kita berusaha untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya, ya, berusaha untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada manusia, mengingatkannya kepada manusia. Ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa diambil faedah dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, bisa menjadi peringatan yang baik bagi kita semua, bagi anak dan bagi kaum muslimin sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanallah.